Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang senantiasa berbuat baik kepada para hambanya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengucapkan selawat serta salam kepada Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih membahas tentang keimanan terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyebutkan dalil-dalil yang terdapat di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pengkabaran yang terdapat di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Berikut ini kita akan sebutkan dalil-dalil akal yang menunjukkan tentang keharusan seorang mukmin mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ratusan para rasul, begitu juga ya mengutus ribuan dari para nabi, maka tidaklah menjadi satu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara akal maupun secara syar'i, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul di waktu berikutnya setelah diutusnya para nabi dan rasul sebelumnya. Demikian. Bahkan sangat layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan sangat pantas bagi Allah Subhanahu wa taala mengutus hamba pilihan, hamba terbaik dari kalangan hamba-hambanya untuk menjadi nabi dan rasul utusannya yang terakhir, menutup pintu kenabian dan kerasulan. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengutus nabi dan rasul, dan ditutuplah pintu kenabian dan kerasulan, ya. Dan tidak ada lagi agama setelah agama tersebut. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tidak terhalang secara akal, dan ini merupakan hal yang masuk akal,
Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba yang terbaik ya dari kalangan manusia untuk menjadi utusannya yang akan membawa dan menyempurnakan agama dan ajaran-ajaran yang berasal darinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang pertama yang secara akal yang menunjukkan ya keharusan kita mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, dalil yang berikutnya adalah kondisi di mana terjadinya kerusakan lingkungan bahkan manusia, di mana dibutuhkan pengutusan seorang rasul yang baru untuk memperbaiki kondisi tersebut, kerusakan yang parah yang terjadi ketika itu, agar kembali mengajak para hamba untuk mengenalkan kepada Sang Penciptanya, mengajak manusia agar mereka mentaati Rabb-nya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil secara akal yang menunjukkan keharusan manusia untuk mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tersebar luasnya agama Islam dengan cepat ke seluruh penjuru alam, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, dan kemudian manusia menerima dengan lapang dada, bahkan mendahulukan ya agama yang dibawa oleh Rasul tersebut ketimbang agama-agama yang lainnya. Ini menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di antara dalil akal yang menunjukkan keharusan seorang hamba manusia untuk mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebenaran prinsip-prinsip yang dibawa oleh Rasul tersebut, kejujuran, dan ternyata apa yang diajarkan oleh Rasul tersebut membawa perbaikan dalam kehidupan manusia, bahkan tampak hasil baiknya, bahkan keberkahan yang muncul darinya. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengutusan ya Rasul tersebut itu merupakan keputusan dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tentunya sang pembawa ajaran dan agama tersebut adalah benar-benar utusan dan sebagai nabi ya dari Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara dalil dan bukti yang menjadi bukti secara akal yang menunjukkan keharusan seorang hamba untuk mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apa yang tampak dari Rasul tersebut berupa mukjizat-mukjizat, yaitu perkara-perkara yang terjadi di luar kemampuan manusia, dan hal tersebut menihilkan akal, atau akal tersebut menihilkan bahwasanya itu muncul dari pribadi manusia tersebut. Tentunya itu berasal dari zat yang mengutusnya. Mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ini menunjukkan bahwa ia merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan sebutkan beberapa bentuk mukjizat-mukjizat yang pernah terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah terbelahnya bulan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini hadis tentang terbelahnya bulan ini terdapat dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Bukhari dan Muslim. Kasusnya adalah ketika Walid ibnu Al-Mughirah
beserta dengan kawan-kawannya dari kalangan kafir Quraisy meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu tanda yang menunjukkan bahwasanya ya kejujuran dan kebenaran dari apa yang diklaim atau yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membelah bulan, ya, membelah bulan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ketika itu berada di atas gunung, kemudian bagian yang kedua itu berada di bawahnya, ya. Sepertinya maksud dari hal seperti ini adalah seseorang yang melihat, ya, dari bawah gunung, dia melihat adanya tebing yang menjorok, ya, tebing yang dia menjorok, ya, lebih menjorok ke arah awan. Nah dari situ maka dilihat bahwasanya ada potongan bulan yang terbelah, satu bahagian itu di atas tebing tersebut, kemudian bagian yang lain itu di bawah tebing itu. Ini maksud dari ungkapan, ya, satu bahagian itu di atas gunung dan sebagian yang lain itu ada di bawah gunung, demikian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy tersebut, "Ishhadu, persaksikanlah, ya, ishhadu, persaksikanlah oleh kalian." Kemudian sebahagian mereka mengatakan, "Ra'aitul qamara baina farjatai al-jabali," yaitu Jabali Abi Qubais. Waqad sa'alat Quraisy ahla biladin ukhra hal syahadu insyiqaqal qamari fa akhbaru bihi kama ra'awhu, wa nazala qaulullahi ta'ala iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Allah menurunkan, ya, surah Al-Qamar ayat 1 sampai 3. Baik, kita akan sebutkan terjemahan dari ungkapan ini dalam hadis ini. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ishadu, persaksikanlah oleh kalian, maka ada sebahagian dari manusia yang ketika itu berkomentar, aku melihat rembulan itu di antara dua tebing gunung tersebut, ya, yaitu Gunung Abi Qubais atau Bukit Abi Qubais, ya. Kemudian orang-orang Quraisy itu bertanya kepada penduduk negeri yang lain, apakah kalian juga mempersaksikan terbelahnya bulan? Maka mereka mengkabarkan sebagaimana yang mereka lihat, dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat itu dan terbelahlah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekatlah kiamat itu dan telah terbelah bulan. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah terbelahnya bulan, demikian. Dan terbelah bulan merupakan salah satu tanda dari tanda kecil dari kiamat besar, demikian. Dan wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan apabila mereka melihat tanda kebesaran Allah tersebut, mereka berpaling sembari mengatakan itu adalah sihir yang berterusan, berkelanjutan. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka pun mendustakan serta mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil atau bukti, ya, di antara bukti kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal itu ditunjukkan kepada kafir Quraisy yang ketika itu menuntut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, kebenaran dari kerasulan dan kenabian
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi bukti kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat berupa perbaikan kerusakan mata yang dialami oleh Qatadah radhiyallahu anhu ketika dalam peperangan Uhud, dan ada senjata yang melukai bagian mata dari Qatadah radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan disebutkan sampai ini melonjol keluar ya matanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan mata tersebut ke tempatnya, bahkan ya lebih baik ya kondisi mata tersebut ketimbang sebelumnya, demikian ya. Nah ini tentunya mukjizat yang Allah tetapkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semakin menambah ya keimanan para sahabat ketika itu, dan kita yang mendengarkan hadis atau kisah seperti ini, nah ini tentunya membenarkan dan semakin meyakini tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, dan ini semakin menguatkan seorang Muslim mukmin ya tentang keimanan terhadap kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tentunya juga menjadi bukti bagi manusia yang lain tentang keharusan mengimani kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ya kesembuhan sakit pada mata yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika pada peperangan Khaybar ya, yang Nabi SAW bertanya tentang Ali radhiyallahu anhu, karena Nabi mengatakan, esok hari aku akan berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya, demikian. Maka Rasulullah SAW bertanya ya setelah esok harinya tentang posisi Ali, ya di manakah Ali, keberadaan Ali. Maka mereka mengatakan Ali tidak hadir dalam sholat dikarenakan sakit matanya. Lalu Nabi SAW memanggil ya Ali agar bisa hadir ya. Maka Rasulullah SAW ya kemudian meniupkan pada kedua mata Ali radhiyallahu an, dan Allah Subhanahu wa taala dengan itu menyembuhkan kedua mata Ali, bahkan seolah-olah tidak ada penyakit ya yang pernah dialami oleh mata Ali ya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sekedar menyembuhkan yang disebut dengan ruqyah juga ya, dengan menghembuskan ya pada mata. Ini menunjukkan ya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mata itu sembuh seolah-olah tak pernah mengalami sakit ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya, dan ini tentunya masih terjadi di masa beliau ya, dan kita kaum muslimin mendengarkan kisah ini lewat hadis-hadis ya yang dikabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya. Di antara mukjizat tersebut yang ini semakin menambah ya keimanan seorang muslim terhadap kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesembuhan pada kaki Muawiyah ibnul Hakam ya, kalau tidak salah Muawiyah ibnul Hakam ya radhiyallahu anhu di ketika dalam peperangan Badar ya,
yang ketika itu kaki betis ya, betis kaki Muawiyah bin al-Hakam itu mengalami keretakan ya pada peperangan tersebut ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meniupkan pada kaki atau pada betis kaki tersebut, maka sembuh seketika dan Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu tidak merasakan sakit, seolah-olah tak merasakan sakit sama sekali ketika itu. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena barangkali tidak ada di antara kita yang hanya sekedar meniupkan pada tempat yang sakit itu lantas sembuh seketika seolah-olah tak pernah merasakan sakit ya. Demikian, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semakin menambah keimanan seorang muslim mukmin terhadap kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya adalah berbicaranya satu pohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Satu pohon ya itu berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pohon tersebut ya pernah didekati oleh seorang Arab Badui ya. Kemudian ya bersabda Rasulullah SAW ya kepada Arab Badui tersebut, ya Arabi, aina turidu, wahai seorang Arab Badui, kemana hendak engkau pergi? Maka si Arab Badui mengatakan, ila ahli, kepada keluargaku. Maka Rasul berkata kepadanya, halaka ila khair, ya, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada yang lebih baik? Faqala wa ma huwa, maka si Arab Badui tadi mengatakan, apa itu? Qala, maka Rasul mengatakan, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka Rasulullah mengatakan, yang kau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan utusannya. Maka Arab Badui tadi mengatakan, man yashhadu laka ala ma taqulu, ya. Maka Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang menjadi saksi untukmu ya atas apa yang kau ucapkan itu? Faqala lahu, maka Rasulullah bersabda kepadanya, ya, hadhihi syajarah, ya, ini adalah pohon ini, ya, hadhihi syajarah, pohon ini, yusiru ila syajaratin bisyatil wadi. Rasulullah mengisyaratkan kepada satu pohon yang ada di pinggir lembah tersebut. Fa aqbalat takhuddul arda, ya, hatta qamat baina yadayhi fastashhadaha salasan fasyahidat kama qala, ya. Kemudian pohon tersebut, ya, itu pun menghadap, berjalan membelah bumi, ya, sampai ia berdiri tegak di hadapan si Arab Badui, ya, sampai ia berdiri tegak di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian, ya, dia pun bersaksi, fastashhadaha, maka Rasulullah SAW meminta persaksian dari pohon tersebut,
salasan 3 kali, fasyahidat, lalu pohon tersebut pun bersaksi, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini persaksian pohon tentang 2 kalimat syahadat ini disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi, ya. Sunan Ad-Darimi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini menyebutkan bahwasanya pohon saja melakukan persaksian, ya, mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Lalu bagaimana kita pula, ya, seorang manusia yang memiliki akal, yang bisa melihat, ya, kebenaran tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu lewat pengkabaran wahyu, ya, Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pengkabaran di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Begitu juga, ya, kita dapatkan akal kita membenarkan tentang kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penguatan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar, ya, manusia itu bisa mempercayai dan meyakini tentang kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materinya dan kita beralih ke sesi soal jawab. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara menghitung nisab zakat rikaz? Ya, zakat rikaz. Apa itu rikaz? Rikaz artinya adalah harta yang terpendam yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dahulu atau orang-orang terdahulu, ya, terpendam di dalam tanah, ya, kemudian ditemukan oleh orang-orang, ya, generasi setelahnya. Demikian. Kita ulangi, rikaz itu adalah, ya, rikaz itu adalah harta terpendam di dalam tanah yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu, ya, dan ini ditemukan oleh orang-orang generasi setelahnya. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara menghitung nisab zakat rikaz, ya, demikian. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zakat rikaz, ya, tidak memiliki nisab, ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang datang tentang rikaz ini, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah, dan tentunya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih, ya. Disebutkan Rasul bersabda, wa fir rikazi al khumusu, ya, pada rikaz itu ada zakat, yaitu al khumusu, yaitu 1/5. Itu 1/5 dari apa yang didapatkan, ya,
dari bumi tersebut berupa harta-harta orang-orang terdahulu, demikian ya. Jadi tidak ada nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Tidak ada ya batas minimalnya ya. Sehingga berapapun jumlah harta rikaz yang didapatkan ketika itu ya, maka dikeluarkan seperlimanya tanpa memperhatikan ya bahkan syarat nisab dan haulnya ya. Jadi zakat rikaz ini tidak memenuhi, tidak perlu ya terpenuhi padanya syarat nisab dan syarat haul ya. Berapapun yang didapatkan, begitu juga ketika didapatkan, maka ketika itu dikeluarkan, yaitu sejumlah seperlima, al-khumus seperlima dari harta rikas yang didapatkan ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah ada doa khusus untuk mandi nifas? Kemudian yang kedua, apakah ada dalil larangan bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh ziarah kubur? Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Pertanyaan pertama, ya, apakah ada doa khusus untuk mandi nifas? Jawabannya adalah tidak ada. Ya, saya katakan tidak ada, ya. Atau mungkin jawaban yang tepat adalah saya tidak pernah mengetahuinya. Ya, sependek dari apa yang saya teliti dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menyebutkan tentang tata cara mandi ya, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pula di dalam kitab-kitab para ulama, baik itu ulama ya klasik ataupun ulama kontemporer, tidak ada menyebutkan doa khusus ketika mandi nifas. Wallahu ta'ala alam ya. Namun bila ada, yang saya inginkan adalah doanya dari hadis Nabi, petunjuk Nabi, bukan dari mungkin ijtihad para ulama, bukan ya. Yang saya maksudkan adalah itu hadis-hadis atau Al-Qur'an kita katakan ya. Al-Qur'an ataupun hadis yang menyebutkan tentang tata cara mandi, kemudian menyebutkan bacaan doa ya ketika mandi haid ataupun nifas ya. Sependek dari apa yang saya baca, saya tidak pernah menemukannya demikian. Sehingga saya pribadi berkesimpulan ya, untuk diri saya sendiri tidak ada ya bacaan khusus untuk mandi junub ya, atau mandi haid ataupun nifas, mandi dari haid ataupun nifas, demikian ya. Kalau ada, mohon ya kita bisa berbagi ilmu. Namun ingat, yang saya maksudkan adalah jika ada hadis ya, Al-Qur'an ataupun hadis yang menetapkan bacaan tersebut sebagai bacaan ya atau doa khusus untuk mandi dari haid ataupun nifas ataupun junub. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada dalil larangan bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh ziarah kubur? Wallahu alam ya. Saya pribadi tidak juga belum pernah mendapatkan larangan tersebut. Namun memang ya ada perbedaan pendapat ya tentang wanita ziarah kubur ya. Ziarah kubur yaitu wanita ya, bukan wanita dalam kondisi haid dan nifas ya. Tentunya kita katakan wanita
itu ada yang haid juga ada yang nifas, ya. Wanita itu ada yang haid ada yang nifas. Namun yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah tentang hukum wanita, ya, wanita baik itu yang haid maupun yang nifas ataupun yang suci. Itu ada sebagian pendapat di kalangan para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi wanita itu ziarah kubur, ya, demikian. Berdasarkan ada hadis-hadis yang datang tentang masalah tersebut, ya, di mana ada ancaman kutukan bagi wanita-wanita yang zairat, yaitu yang mereka berziarah kubur, demikian. Sementara pendapat yang lain, ya, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya, ya, boleh bahkan masih disyariatkan untuk ziarah kubur, ya, ziarah kubur bagi wanita, ya, secara mutlak. Ada tadi pendapat yang mengatakan diharamkan secara mutlak. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan disyariatkan secara mutlak, ya, demikian. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan ziarah kubur itu dimakruhkan bagi wanita, demikian, ya, ya, yaitu dalam rangka mengkompromikan dalil-dalil yang datang, ya, yang sebagian dalil itu menjelaskan tentang larangan, sementara yang lain itu mengharuskan atau membolehkan, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Saya sendiri condong kepada tentang masih disyariatkannya bagi wanita untuk ziarah kubur, ya. Namun bagi wanita yang mengiringi jenazah sampai ke kuburan, nah ini saya condong untuk tidak boleh, ya. Adapun untuk ziarah kubur ketika kesedihan itu telah berlalu, ya, karena sudah lama, ya, orang yang akan diziarah ini telah wafat, maka wallahu ta'ala masih disyariatkan, tentunya dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah, ya, keluar rumahnya untuk ziarah kubur tersebut, ya, itu pertama sekali dipersyaratkan bagi wanita tersebut untuk minta izin kepada suaminya bila dia telah bersuami, atau dia minta izin kepada para dari walinya, ya, untuk dia berziarah ketika itu, demikian. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang menutup aurat secara sempurna, tidak membuka sebagian dan tidak menutup sebahagian, juga tidak transparan pakaian tersebut dan tidak sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk aurat tubuhnya, demikian. Kemudian berikutnya tidak memakai pakaian yang menyerupai wanita-wanita jahiliyah, ya, wanita-wanita kafir. Begitu juga tidak boleh menyerupai pakaian-pakaian wanita fasik, ya, wanita-wanita yang suka melakukan kemaksiatan. Kemudian begitu juga tidak memakai wangi-wangian, ya. Berikutnya adalah bila menempuh jarak safar maka diharuskan, diwajibkan untuk bersama dengan mahramnya, seperti itu. Berikutnya juga tidak melakukan ritual-ritual yang terlarang di kuburan, ya. Juga tidak menempatkan dengan waktu-waktu tertentu, ya, untuk ziarah kubur. Ya, tentu ziarah kubur ini tidaklah melihat kepada waktu tertentu, ya. Tidak ada waktu tertentu yang khusus untuk ziarah kubur. Maka silakan bila ingin ziarah kubur maka diperkenankan, dibolehkan dengan waktu kapan saja, di waktu kapan saja, demikian, ya. Demikian. Dan tentunya juga tidak berdesak-desakan ketika di kuburan tersebut, ya, karena begitu ramainya orang, ya. Nah, berikutnya tidak melakukan kesyirikan, ya, di kuburan, ya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kebid'ahan dan tidak melakukan kemaksiatan di kuburan. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika ini bisa dipenuhi syarat-syaratnya, maka disyariatkan bagi wanita tersebut untuk ziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Saya mau bertanya tentang hukum seorang wanita bekerja di sebuah tempat perawatan wajah dan kecantikan. Apakah boleh, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum asalnya tentunya boleh, ya. Ya, kalau kita katakan yang dirawat adalah wajah wanita, begitu juga eh, kecantikan wanita, maka ini hukum asalnya boleh-boleh saja, ya. Boleh saja, hukum asalnya boleh-boleh saja. Demikian, ya. Berbeda halnya kalau seandainya perawatan wajah ini adalah wajah laki-laki, ya. Demikian pula bersinggungan atau bersentuhan dengan laki-laki, maka ini tidak dibenarkan tentunya. Karena memang ada sebahagian laki-laki yang terkadang suka dengan perawatan, ya, tubuh, ya, dan wajahnya, maka tidak boleh bagi wanita melayani, ya, perawatan wajah, begitu juga tubuh dari laki-laki yang bukan mahramnya, demikian. Yang bukan suaminya juga demikian. Karena tentunya akan berakibat, ya, persentuhan, kemudian bisa juga berduaan, ya, bisa juga saling melihat aurat, tentunya demikian. Wallahu taala alam. Adapun perawatan wajah dan kecantikan wanita, maka hukum asalnya dibolehkan. Hukum asalnya adalah dibolehkan, ya, seperti itu. Karena yang membantu, ya, wanita untuk merawat wajahnya selagi perawatan wajah ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti contohnya mencabut bulu alis, ya, atau mencukurnya, ya, ya, disebut dengan mungkin sulam alis, ya, dan seterusnya kita katakan, atau perawatan kecantikan ini dengan cara merubah bentuk bibir dan seterusnya, dan ini merupakan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini terlarang tentunya. Kalau tidak ada, hanya sekedar menggunakan pembersih, ya, mungkin melakukan pijat, maka dan seterusnya yang tidak terlarang, maka ini dibolehkan insyaallah taala. Adapun wanita tersebut, ya, nantinya menampakkan kecantikan itu di luar, maka ini tentunya hal yang berbeda kita katakan, ya. Karena sesungguhnya kalau kita katakan tidak pun dirawat tubuhnya, ya, atau wajahnya, dia tetap membuka auratnya, maka artinya sama saja tindakan dia dirawat ataupun tidak dirawat, dia biasa melakukan melakukan pembukaan auratnya di luar rumahnya. Maka wallahu taala alam, artinya perawatan wajah ini bukanlah satu hal yang mendukung langsung dari tindakan dia membuka auratnya, ya, seperti itu. Lebih-lebih akan menjadi sarana hidayah bagi seorang wanita apabila ternyata, ya, di perawatan tersebut di sini sembari dilakukan, ya, nasihat-nasihat, penyampaian nasihat seperti itu, ya. Begitu juga barangkali diputarkan murotal, demikian pula kajian, sehingga dia bisa mendengarkan hal-hal yang baru, ya, dari agamanya, demikian. Dimana barangkali dalam kajian tersebut, ceramah yang disampaikan dalam kondisi masih dia melakukan perawatan itu, dia mendengarkan nasihat untuk tidak membuka aurat, nasihat untuk tidak berwangi-wangi, ya, untuk memelihara kecantikan hanya untuk suami dan seterusnya, maka ini lebih baik, ya, kita katakan lebih baik, karena memang para wanita mereka ini lebih suka, ya, memelihara kecantikan mereka dan perawatan wajah serta tubuh mereka, demikian, ya. Wallahu taala alam, maka ini aslinya dibolehkan, bahkan bisa jadi ini menjadi sarana dakwah bagi para wanita-wanita tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan terlebih dahulu penyampaian materi beserta menjawab pertanyaan yang telah masuk. Barangkali dalam kajian ini penyampaian ini terdapat kekurangan dan kesalahan dan kekeliruan,
maka kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf ya. Dan seperti biasa sebelum kita menutup kajian kita ini, saya memotivasi diri saya sendiri, demikian pula saudara-saudara seiman sekalian, mari kita menyisihkan sebagian harta kita, yang harta ini kelak insyaallah taala ketika dimanfaatkan ya, yang menjadi tujuan infak dan sedekah serta donasi kita ini kita akan mendapatkan pahala yang mengalir darinya, sehingga harta kita disebut juga dengan sedekah jariyah, yaitu sedekah yang nantinya akan mengalir terus pahalanya karena dimanfaatkan. Demikian ya. Maka arahkan harta Anda, harta kita semua ya, untuk membebaskan lahan untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, silahkan ya, arahkan sebagian harta Anda ke pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini ya, Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 4.680.000.000 sekian rupiah. Ya, ini Anda bisa bersumbangsih ya, turut serta berperan ya untuk memiliki pahala yang besar ya, yang nanti akan mengalir pahala tersebut ke kas berangkas ya pahala kita insyaallah taala. Silahkan arahkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.